Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri dengan nomor induk mahasiswa 0557934855, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ UT Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas praktikum ketiga, yaitu mata kuliah basis data. Kita baca terlebih dahulu soal nomor tugas 3. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Jadi langsung saja kita eh, di sini saya sudah masuk ke PHP My Admin. Biar cepat data yang ada di sini yang pernah saya buat tugas 2 kemarin, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi, langsung aja ke menu routers. Kita klik new routine. Di sini drop parameter. Nah, di sini saya melakukan uji coba transaksi 1. Dan di sini saya membuat perintah menggunakan commit. Saya akan memberikan perintah menggunakan commit dan tidak menggunakan commit. Kita lihat perbedaan di sini nanti. Saya akan copy paste saja. Karena di data pasien saya hanya 4, saya menginputnya kemarin 2 perempuan, 2 laki-laki. Sekarang saya coba untuk menambahkan pasien baru dengan ID pasien 24 dan nama seperti ini namun tanpa perintah commit. Yo, alhamdulillah. Dan sudah kita go. Hmm, Sudah masuk ya sekarang. Kita bisa call, kita bisa melalui SQL, tapi biar cepat kita exit aja dari sini.
Sudah masuk ya data ID pasien 24 dengan nama Tom, namun karena ini tidak menggunakan komit sehingga data pasien tidak masuk ke dalam tabel pasien. Mari kita lihat tabel pasien. Tabel pasien hanya tetap 4, jadi mau apapun perintahnya hanya apabila tidak menggunakan perintah commit, maka dia tidak akan masuk ke tabel yang kita inginkan. Sekarang kita akan coba edit dan masukkan perintah commit untuk menginput nama Tom. Sekarang kita input nama Tom. Sekarang kita go. Lalu exit. Sudah masuk ya. Sekarang kita cek di table pasiennya. Sudah masuk. ID pasien 24, nama pasien Tom. Untuk commit sudah selesai. Sekarang kita berikutnya rollback. Ke routines lagi. Ini biarkan saja. Kita buat root baru lagi. Bentar. Bisa saja. Terus. Oke, di sini transaksi 2. Meter drop. Oke, di sini kita copy paste saja. Oke, untuk perintah kali ini saya akan mencoba mengupdate data pasien yang tadinya ID pasien 24 bernama Tom. Sekarang kita ubah boy, namun dengan perintah rollback. Maka kita lihat apa yang akan terjadi. Kita go.
Oke, untuk perintah kali ini saya eh, sudah masuk ya. Kita exit transaksi. Exit. Kita exit transaksi ID passion 24. Namanya tetap Tom ya karena ada perintah rollback. Jadi fungsi perintah rollback itu untuk menggugurkan perintah utama. Jadi kita mau mengupdate atau misalkan kita mau menambahkan data baru, namun apabila kita masukkan perintah rollback maka data tersebut tidak akan berubah, tetap sama saja. Sekarang kita coba akan membuat perintah rollback baru. Oke, seperti ini. Saya jelaskan sedikit di sini ada perintah insert itu untuk memasukkan data pasien baru. Insert itu masukkan data pasien yang baru, namun setelah insert terdapat perintah rollback di sini, otomatis menggugurkan fungsi dari insert lalu dia lanjut ke bawah mengupdate pasien karena di update pasien tidak ada rollback, hanya ada COVID maka data bisa terupdate yang tadinya 24 ton menjadi boy. Mari kita lihat kita go. Kita
Oke, untuk save point ini, checkpoint akan saya jelaskan sedikit. Jadi di bagian awal ini insert info, kita akan memasukkan data pasien baru dengan ID pasien 25 dan nama dia, lalu kita buat save point, kita buat seperti tempat di mana kita bisa kembali lagi, lalu di bawahnya kita tambahkan juga pasien baru dengan nama tim, namun di akhirnya kita menggunakan perintah rollback to save. Point 1 artinya ini akan menggugurkan perintah pasien tim ini dan mengembalikan kita ke save point otomatis, point 1 otomatis pasien tim ini dan point 1 ini, dia dari Bogor ini akan masuk datanya lalu lanjut ke bawah. Insert info kita menambah data pasien baru dengan nama Tiffany, perempuan dari Bandung tanpa ada perintah rollback atau save point, hanya ada commit otomatis. Data yang tidak akan ada dalam database adalah yang ada perintah rollback ini, tim dari Aceh. Ini tidak akan masuk adalah Tia, dan mari kita go. Dan, nah, sudah masuk sekarang, kita exit yang ketiga. Oke, kurang nama pasiennya. Yang masuk tadi, karena kita tidak menginput 25, 26, dan 27, namun karena ada nomor 26 ada rollback, maka yang masuk hanya 25 dan 27. Jadi itu fungsi checkpoint atau save point. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Ke bagian trigger di sini kita harus membuat table baru dengan nama transaksi obat dan kita buat tadi tabel obat dan transaksi obat. Setelah itu kita atur di bagian desainer. Kita lihat di bagian desainer. Di sini sudah kita buat di bagian desainer. Kita merujuk ke praktikum selanjutnya. Pada menu insert, kita masukkan obat sesuai pada panduan, sudah kita masukkan. Di sini sudah kita masukkan tadi. Saya lupa merekodnya tadi. Dan kita sudah coba pembelian juga. Untuk trigger ini sebelumnya mohon maaf untuk soal 2 tidak bisa saya lanjutkan karena mengalami kendala di bagian slide-nya itu tetap tidak tahu untuk membenarkannya. Jadi hanya sampai di sini saya dapat mengerjakannya. Dan ditambah juga deadline-nya sudah hampir mendekati harinya. Saya tidak mempunyai banyak waktu untuk mencari tahunya. Jadi sekian tugas basis data praktikum 3 dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam mengerjakan tugas ini. Kalau memang ada salah boleh komen saja. Oke, sekian dari saya. Kalau saya ada kesalahan mohon dikoreksi. Sekian, terima kasih.